Sampai di Mekah itu mereka melakukan hubungan perzinaan sehingga Allah melaknatnya menjadi matung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kita sekalian, teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan yaitu tentang Sirah Nabawiyah, ya kan? Sirah Nabawiyah yang kemarin kita sudah pada era yaitu 1000 tahun sebelum kelahiran Rasulullah, ya. Sebelum kelahiran Rasulullah sudah ada namanya raja apa kemarin? Rabi'ah bin Nasr bin Muluk. Setelah itu ada raja pada sore hari ini, ya. Kita akan melanjutkan yaitu di Mekah sendiri. Jadi di Mekah itu setelah kemarin Nabi Ismail, ya kan, yang setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, ya. Jadi kemarin Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, ya, yang sebelumnya hanya sekitar 1 meteran ditinggikan, ya, ditinggikan lebih tinggi lagi, mungkin entah seberapa. Nah, dulu posisi Ka'bah itu adalah ini posisi Ka'bah. Jadi dulu Ka'bah itu lebih lebar dan lebih panjang daripada hari ini. Nah, ketika renovasi Ka'bah di zaman Rasulullah, orang itu membangun Ka'bah dengan uang yang benar-benar halal. Jadi mereka tidak mau membangun Ka'bah dengan uang hasil rampasan, hasil perjudian, hasil perzinaan, prostitusi dan lain sebagainya. Mereka benar-benar membangun Ka'bah dari uang-uang yang sangat-sangat halal. Lah, di tengah perjalanan, ya kan, di tengah perjalanan yang Ka'bah awalnya segini, itu cuma terpotong segini. Nah, cuma terpotong begini. Jadi sekarang bentuknya seperti ini, dan kita tahu di sini ada Hajar Ismail, ya kan, Hijri Ismail. Lah, Hijri Ismail dulu adalah bagian dari Ka'bah. Nah, tapi ketika renovasi Ka'bah zamannya Rasulullah, mereka kehabisan uang halal, akhirnya mereka menghentikan proyek mereka cuma sampai di sini. Sehingga jarak antara Ka'bah dengan Hijri Ismail ini sebenarnya masih ada terhitung masih ada di dalamnya Ka'bah. Makanya kalau kalian ingin sholat di dalam Ka'bah, gak usah perlu masuk sini, sholat di sini aja, sholat di Hijri Ismail, hukumnya kalian sudah sholat di dalam Ka'bah. Nah, ini dulu. Jadi ini tuh dulu Hijri Ismail ini dulu termasuk bagian Ka'bah. Nah, tapi karena uang yang dihasilkan, uang halal yang tersedia ketika itu minim, akhirnya mereka hanya merenovasi sampai sini. Sampai sini, mereka tidak melanjutkannya sampai sini karena kekurangan uang halal. Nah, setelah Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah, dan Ka'bah dititipkan kepada anaknya yaitu Nabi Sulaiman, nah kan? Nah, Nabi Sulaiman ini menikah dengan salah satu suku yang kita sebutkan kemarin, yaitu suku Jurhum. Nah, suku Jurhum, Nabi Ismail menikah dengan wanita suku Jurhum. Sehingga suku Jurhum inilah yang mewarisi, ya kan? Yang mewarisi Ka'bah ini dari Nabi Ismail. Jadi tahta yang asli, tahta yang sah itu setelah Nabi Ismail adalah orang-orang suku Jurhum, karena wanita suku Jurhum itu dinikahi oleh Nabi Ismail. Nah, setelah Nabi Ismail menyerahkan kepengurusan Ka'bah kepada anaknya yang bernama Nabit. Nah, kepada anaknya yang bernama Nabit. Nah, Nabit ini meneruskan kepemimpinan Mekah, kepemimpinan Ka'bah, ya, dengan Nabit ini. Lah, setelah Nabit ini ada datang satu suku lagi. Ini kan
Nabit ini kan suku Jurhum. Ada satu suku yang bisa dibilang bahasa kasarnya menjajah ya, menjajah Ka'bah. Namanya suku Khuza'ah. Khuza'ah. Lah, suku inilah yang menguasai Ka'bah setelah suku Jurhum. Lah, suku Jurhum ini masih ada di Ka'bah, tapi mereka tidak menguasai Ka'bah. Tidak menguasai Ka'bah. Kenapa? Karena mereka kalah pertempuran dengan Khuza'ah. Mereka kalah pertempuran sehingga selama 500 tahun ya, selama 500 tahun suku Khuza'ah menguasai Ka'bah. Suku Khuza'ah menguasai Ka'bah selama 500 tahun. Nah, dan ada hal menarik, yaitu apa? Raja terakhir dari suku Jurhum ini, ketika Khuza'ah menyerang suku Jurhum Mekah, raja terakhir suku Jurhum ini saking paniknya, dia ini mengubur semua hartanya ke dalam sumur Zam-Zam. Dia mengubur seluruh hartanya di Zam-Zam, lalu ditimbun dengan tanah, sehingga suku Khuza'ah selama 500 tahun tidak tahu kalau di dalamnya ada suku Zam-Zam, sehingga mereka harus mencari air dari luar Ka'bah, dari luar Mekah. Jadi mereka selama 500 tahun tidak punya air dan mereka harus membeli air di luar Ka'bah, padahal di dalamnya ada sumur Zam-Zam. Nah, inilah selama 500 tahun dikuasai oleh Khuza'ah. Nah, ada banyak macam-macam sekali cerita di dalam Khuza'ah ini. Nah, salah satunya Raja Khuza'ah ada yang bernama, siapa namanya? Namanya Amru bin Luhai. Nah, Amru bin Luhai ini adalah orang raja dari kerajaan Khuza'ah. Amru bin Luhai ini adalah orang yang pertama kali membawa berhala dan melencengkan ajaran Nabi Ibrahim sampai orang Quraisy, ya kan, di zamannya Rasulullah mereka menyembah berhala. Ini asal usulnya dari Amru bin Luhai atau Amr bin Luhai, silakan boleh. Ada yang ngomong Amru bin Luhai, ada yang ngomong Amr bin Luhai. Ceritanya gimana? Jadi Amru bin Luhai ini ketika itu jalan-jalan ke Syam. Dia jalan-jalan ke Syam, dia menemui orang-orang itu menyembah patung. Mereka menyembah patung. Amr bin Luhai ini penasaran kepada orang yang menyembah patung ini. Wahai Fulan, apa yang kamu lakukan? Dia menjawab, saya sedang menyembah Tuhan saya, yaitu patung. Loh, emangnya bisa kayak gitu? Bisa. Apa kegunaan patung ini? Orang kafir yang menyembah berhala itu bilang kepada Amr bin Luhai bahwasanya saya menyembah berhala ini untuk agar keinginan saya semuanya tercapai. Ya. Agar semua keinginan saya tercapai, semua cita-cita saya tercapai. Memangnya bisa? Dengan patung bisa menyelesaikan semua masalah, bisa menuruti kemauan? Bisa. Coba saja. Coba saja, bawa ke negerimu, bawa ke Mekah, tempatmu berasal. Akhirnya Amr bin Luhai ketika itu membawa satu patung, ya kan? Namanya Hubal. Ini patung yang sangat terkenal, namanya Hubal. Patung yang sangat terkenal ini. Nah, ini patung pertama yang ada di Mekah dan menjadi sesembahan orang kafir pertama ketika itu di Mekah, yaitu patung yang paling besar bernama Hubal. Setelah itu Amr bin Luhai mengumpulkan patung lagi. Dia mencari patung yang lebih hebat, yang katanya lebih besar, lebih hebat, lebih perkasa. Nah, akhirnya pada suatu hari dia di antara Bukit Sofa dan Marwah ini, di pucuknya sini, di ujung Sofa dan Marwah ini ada satu patung, ada dua patung, laki-laki dan perempuan. Namanya Asif dan Nailah. Nah, patung Asif dan Nailah ini adalah sejarahnya adalah dua orang pemuda-pemudi. Ya. Mereka orang Yaman, ya kan?
mereka saling jatuh cinta, saling suka, tapi tidak direstui oleh orang tuanya. Mereka tidak direstui oleh orang tuanya, akhirnya mereka ikut pergi haji. Mereka ikut pergi haji bersama kaumnya, dan ketika sampai di Mekah itu mereka melakukan hubungan perzinaan sehingga Allah melaknatnya menjadi patung. Dua orang itu real beneran menjadi patung. Namanya patung Asif dan Nailah. Sejarahnya apa patung Asif dan Nailah? Sejarahnya adalah mereka orang yang berzina di depan Ka'bah, ya, malam-malam berzina di depan Ka'bah. Akhirnya mereka dikutuk oleh Allah menjadi dua patung. Nah ini sama Amr bin Luhai karena nggak tahu sejarahnya, akhirnya dua patungnya digotong aja lah, digotong di depan Ka'bah, disembah sama orang-orang. Nah inilah bodohnya. Jadi ada patung, ya kan? Ada patung yang memang itu oleh Allah dibuat contoh oleh orang-orang itu agar jangan berzina, agar jangan melakukan hal yang negatif di depan Ka'bah. Diletakkan di dua bukit Safa dan Marwah ini agar menjadi contoh bagi orang-orang jangan negatif ke Ka'bah, jangan berbuat aneh-aneh di Ka'bah. Ternyata sama Amr bin Luhai digunakan untuk apa? Untuk sesembahan. Jadi selama 500 tahun itu orang Ka'bah, orang Mekah, ya kan, yang menyembah, yang tawaf mengelilingi Ka'bah itu, ya, mereka menyembah menyembah dua patung hasil perzinaan. Itu kan sangat puncak kejahilian, puncak kebodohan itu. Nah, itu. Nah, ini cerita Asif dan Nailah. Rahmanirrahim, kita lanjutkan lagi. Jadi ini tadi adalah cerita Amr bin Luhai, ya, yang membawa berhala paling besar, berhala pertama namanya Hubal. Hubal, habis itu mereka membawa lagi Lata, Uzza, ya kan. Terus ada Asif, ada Nailah dan lain sebagainya, sehingga Ka'bah itu, ya kan. Ini kotak Ka'bah, ya. Ini ada berhala, dan dipenuhi berhala satu lingkaran ini, sehingga orang-orang yang tawaf, mereka selain tawaf kepada Ka'bah, mereka juga tawaf kepada berhala itu. Nah, dan berhala Asif dan Nailah ini, ya, ini Asif, ini Nailah. Lah, di tengah-tengah sini itu biasanya orang-orang Ka'bah, orang-orang Mekah itu menyembelih sesembahan mereka di sini. Jadi mereka menyembelih di sini dan mereka persembahkan untuk dewa-dewa mereka, ya kan, untuk berhala-berhala mereka di sini. Dan nanti di sini ada hubungannya dengan penemuan sumur Zam-Zam yang ditemukan oleh kakek Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib, ya. Abdul Muthalib nanti ada hubungannya sama ini. Di antara dua patung ini nanti ada hubungannya. Meskipun perawaannya seperti perempuan, kayak apa secara takkan dan Kanjeng Nabi kan.